belasan siswa di SDN 7 Kambutatoa, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, Sulsel, dilaporkan mengalami gejala keracunan massal tak lama setelah menyantap menu program makan bergizi gratis, MBG, di sekolah mereka, Kamis 23 April. Kejadian itu pun viral di sosial media setelah diunggah oleh akun Facebook Nurdin Hoho. Dalam rekaman tersebut, pemandangan memilukan terlihat saat sejumlah siswa menangis histeris di dalam mobil evakuasi. Bahkan, beberapa anak mengalami gejala fisik yang mengkhawatirkan, seperti bengkak pada wajah dan kemerahan di seluruh kulit, urtikaria, dibarengi rasa gatal yang hebat. Gara-gara MBG ini anak-anak alergi, gatal-gatal, bengkak semua mukanya. Makan ikan tadi, ujar seorang perempuan dalam rekaman video tersebut. Guna mendapatkan pertolongan medis darurat, para korban yang kondisinya kian melemah langsung dilarikan ke Puskesmas Tompobulu, Kecamatan Rumbia. Seketika, ruang perawatan puskesmas langsung dipenuhi oleh siswa yang terbaring lemas dengan didampingi orang tua dan guru yang tampak terpukul atas kejadian ini. Dugaan sementara, pemicu keracunan massal ini berasal dari lauk ikan yang disajikan. Ikan tersebut diduga kuat sudah tidak segar. Insiden ini menuai protes keras dari kalangan orang tua murid. Fokus utama kini tertuju pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG. Tidak terasa 5 tahun bersama dengan teman-teman pengurus semua membesarkan P3 Kota Makassar sampai yang kita lihat saat ini. Alhamdulillah persiapan tadi sampaikan Ketua Panitia sudah hampir sempurna lah. Tinggal kita melaksanakan dan suatu kewajiban untuk kita sukseskan di DPC P3 Kota Makassar beserta para peserta Muscap tanggal 25 April nanti. Tadi sudah ada rilis beberapa PAC itu berharap ada keberlanjutan kepemimpinan, menginginkan agar kita bisa terpilih kembali. Lalu sikap tak, respon tak soal itu? Ya, saya kembali lagi menyatakan bahwa saya bersyukur bahwa teman-teman PAC ada yang menyampaikan secara langsung mendukung kembali saya menjadi Ketua DPC P3 Kota Makassar, tapi sekali lagi saya sampaikan bahwa saya sebagai kader tentunya menyerahkan sepenuhnya kepada pimpinan kita di tingkat DPW maupun DPP. Apalagi sistem pemilihan ketua dan pengurus lainnya adalah sistem formatur, bukan secara langsung memilih ketua. Jadi sebagai kader tentunya terima kasih saya ucapkan kepada para PAC yang mendukung saya. Insya Allah ini tentunya menjadi juga pertimbangan daripada pimpinan kami untuk menetapkan kepengurusan selanjutnya. Dalam step ini apa? Keterbatasan ruang belajar hingga minimnya fasilitas penunjang aktivitas siswa terungkap dalam sida pengawasan yang dilakukan anggota DPRD Sulawesi Selatan, Yeni Rahman, di SMA Negeri 9 Makassar, Kamis 23 April. Dalam pengawasan tersebut, Yeni menemukan sejumlah kebutuhan mendesak yang belum terpenuhi, mulai dari tambahan ruang kelas hingga fasilitas ekstrakurikuler. Ia menilai, kondisi ini tidak lepas dari aturan yang dinilai terlalu kaku sehingga menghambat pengembangan sekolah. Dari hasil pengawasan kami, banyak program yang sebenarnya ingin dijalankan, tetapi terkendala regulasi sehingga tidak bisa direalisasikan, ujarnya. Salah satu persoalan utama adalah kebutuhan ruang belajar baru. Pihak sekolah, kata Yeni, membutuhkan sedikitnya 2 ruang tambahan karena sebagian ruangan yang ada akan dialihfungsikan menjadi laboratorium. Tak hanya itu, keterbatasan ruang juga dirasakan dalam kegiatan siswa. Karena terkendala dengan regulasi itu tidak bisa. Seperti misalnya kayak di dinding-dindingnya itu dia mau perbaiki kan, dan mereka membutuhkan 2 ruangan karena ruangan yang
selama ini dipakai itu mau dialihfungsikan ke lab-lab laboratorium. Yang kedua anak-anak juga tadi banyak Musyawarah Cabang, Muscap, Partai Persatuan Pembangunan, PPP, Makassar, Sulsel, dipastikan siap digelar Sabtu 25 April besok di Hotel Aswin. Panitia menyebut seluruh tahapan persiapan hampir rampung. Jelang minus 2 hari, panitia musyawarah sampai detik ini kami untuk persiapannya 99%, alhamdulillah sudah mantap. Terakhir tadi kami adakan rapat pemantapan, yang insya Allah besok kami sudah mulai standby di hotel. Kalau PAC-nya sudah terverifikasi semua atau ada tahapan-tahapan? Ya, jadi PAC kemarin saya kumpulkan, sudah adakan pertemuan sama seluruh PAC yang ada di Kota Makassar untuk P3. Alhamdulillah kesediaannya hadir 99% juga. Oke. Terus siapa-siapa saja yang diundang ini begitu? Jadi yang diundang itu DPP, DPW, pengurus harian DPC, kemudian Banong, media dan yang umumnya lah. Nggak ada pejabat yang diundang untuk hadir di Muscap? Untuk pejabat ya sampai sekarang sih kita nggak undang pejabat karena ini ya acara internal kafe, acara Muscap kami. Kalau Pak Ketua sendiri